Halo, salam e-commerce dengan Dr. Hendra. Kita akan memulai lagi. Topik hari ini adalah membicarakan tentang e-commerce ya. Yang kita akan bicarakan hari ini adalah sejarah singkat dari e-commerce dan perkembangan e-commerce serta tren dari e-commerce sendiri ya. Kita akan mulai dari permulaan sejarah singkat dari e-commerce. Jadi sebelum masa e-commerce itu ada beberapa sistem ya. Ada sistem modem Baxter Healthcare yang sangat sederhana, sistem entry pesanan doang, sistem EDI ya. Lalu Perancis Minitel, ya, sistem videotex yang menggabungkan telepon dengan file layar 8 inci ya, yang sederhana sekali ya. Pada saat tersebut 3 juta unit telah dikeluarkan dengan 13.000 layanan telah berbeda tersedia termasuk agen tiketnya. Ya. Ini layanan perjalanan, produk liter, perbankan online pada saat tersebut. Dilanjutkan hingga Desember 2006. Akhirnya dihentikan oleh pemiliknya France Telecom. Ya, oke. Lalu penemuan e-commerce dimulai dengan penjualan barang eceran sederhana, bandwidthnya masih terbatas, media terbatas, ada visi yang penuh euforia. Euforianya adalah bebas gesekan perdagangan. Ada visi, ada pandangan depan di mana perdagangan informasi sama-sama didistribusikan. Supaya harapannya biaya transaksi rendah, harga dimasukkan sesuai dengan secara dinamis ya, mencerminkan permintaan aktual ya, perantaraan itu media menurun ya, tidak keadilan, keunggulan kompetitif dihapus. Ya, jadi ada keunggulan penggerak tempat pertama. Nanti akan saya jelaskan lagi. Lalu juga penemuannya adalah pada saat kecelakaan.com tahun 2000. Ini sangat menarik sekali pada saat dari tahun 1990 sampai tahun 2000 di Amerika Serikat dan di luar negeri itu ada pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang berbau .com atau perusahaan berbau teknologi ya, namanya teknologi itu atau .com atau ada tambah atau elektronik gitu ya. Itu diinvestasi oleh para investor secara membabi buta tanpa melihat keadaan keuangan mereka. Sehingga yang terjadi adalah gelembung tersebut meledak tahun 2000, 2001, dari 2002. Itu bangkrut banyak perusahaan. Contohnya adalah pets.com dulu ya. Dari harga $100 jadi tidak berharga lagi. Tidak ada sahamnya tidak berharga sama sekali. Lalu contoh kedua adalah itu dari Walmart juga ada dan juga Amazon ya, Amazon juga ada. Amazon dari $100 jadi $6, tapi dari $6 naik kembali jadi $600 ya. Beda. Lalu penemuan ya, internet dan pasar digital telah mengubah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Jadi perbedaan-perbedaan atau namanya asimetris informasi itu menjadi berkurang ya. Semuanya tahu informasi yang sama. Ini mengacu pada perbedaan informasi pasar yang relevan di antara pihak dalam suatu transaksi. Bayangkan aja kalau pedagang-pedagang misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak tahu mengetahui harga. Ada yang jualnya harga terlalu tinggi, ada yang jual terlalu rendah. Kalau saja mereka mengetahui harga tersebut, mereka akan bisa mengambil keputusan yang jauh lebih bagus ya. Pasar kompetitif yang hampir sempurna, tempat informasi harga, biaya, kualitas didistribusikan secara merata. Nah, contoh lalu e-commerce yang cukup bagus ya dikatakan Pak Tani Digital ya, kalau Anda tahu aplikasinya bagus. Biaya menu, biaya pencarian dan transaksi berkurang sudah pasti ya. Untuk pedagang dan produsen itu bebas gesekan ya, karena biaya pencarian harganya di pelanggan akan jatuh ya, mengurangi kebutuhan iklan yang boros ya. Biaya pencarian sudah berkurang. Iklan juga bisa dipersonalisasi ya, sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan ya. Produsen juga bisa secara karena kan dari handphone ya, setiap orang kan punya karakteristik yang berbeda-beda, disesuaikan personalisasi. Produsen juga bisa menentukan harga secara dinamis ya, berubah-ubah, mencerminkan permintaan sebenarnya. Ya, permintaan semakin tinggi, harga semakin tinggi juga ya. Itu mengakhiri gagasan nasional satu harga. Ya. Lalu diizinkan juga harga diskriminasi, menjual harga yang sama atau barang yang hampir sama kepada kelompok yang berbeda dengan harga berbeda pula. Nah, persaingan ketat yang dihasilkan itu terjadi penurunan perantara broker ya, dan biaya transaksi yang lebih rendah, menghilangkan produk merek ya. Bersama dengan ini kemungkinan keuntungan monopoli berbasis merek, geografis, akses khusus ke faktor produksi itu bisa. Lalu harga yang ditanggung ditambah dengan biaya produksi adil, harga pasar ya dikatakan. Pengembangan modal tambah dengan pembayaran kecil tambahan untuk usaha kewirausahaan itu tidak akan bisa bertahan lama. Nah, keunggulan kompetitif yang tidak adil yang terjadi ketika satu pesaing memiliki keuntungan yang tidak dapat dibeli orang lain itu dikurangi dalam e-commerce ya, penemuan tersebut.
Untuk dunia nyata ya, untuk para dunia sektor real pengusaha itu e-commerce, pasar e-commerce mewakili akses ke jutaan konsumen ke nasional maupun seluruh dunia. Siapa saya memakai internet atau netizen namanya. Dengan memakai seperangkat teknologi komunikasi pemasaran ya. Boleh email, web pemasaran dan sebagainya yang universal, murah dan kuat. Itu mungkin sekali melakukan segmentasi target dan posisi yang lebih baik ya. Keuntungan luar biasa akan pergi ke siapapun yang namanya first mover, siapa yang duluan maju ya. Itu perusahaan pertama kali memasarkan di daerah tertentu dan bergerak cepat untuk mengumpulkan pangsa pasarnya, sudah pasti. Nah, menghalangi pesaing pendatang baru untuk membangun biaya peralihan untuk pelanggan mereka ya, melalui interface yang desain dan fitur yang tersedia dalam satu situs. Ide untuk pengusaha itu hampir monopoli online berdasarkan ukuran kenyamanan pilihan dan merek ya. Supaya pelanggan tidak beralih, usahakan semua interface-nya nyaman, cepat ya, melayani. Membuat sebuah efek jaringan ya, network effect ya, di mana terjadi pengguna menerima nilai dari fakta itu semua orang lain menggunakan alat yang sama atau produk yang sama. Penekanannya ada pada mengganggu ya saluran distribusi tradisional ya, dan terjadi disintermediasi, tidak ada intermediasi lagi, tidak ada orang penengah lagi dari saluran yang ada. Inilah e-commerce tujuannya, menggunakan perusahaan online baru tujuannya untuk mencapai keunggulan penggerak pertama yang tidak tertembus ya. Jadi fast mover tersebut selalu akan unggul daripada yang lain. Untuk konsumen, biaya pencarian, kamu tidak usah parkir sini, parkir sana, berhenti di sini, habisin waktu ya. Biaya cari harga, deskripsi produk, penyelesaian pembayaran, pemenuhan pesanan semuanya akan turun secara drastis, sudah pasti. Harga bahkan biaya juga semakin transparan bagi konsumen yang kini mengetahui persis seketika harga, kualitas dan ketersediaan di dunia produknya. Jadi terjadinya adalah asimetri informasi berkurang. Untuk distributor dan juga pedagang grosir, penemuannya adalah terjadi disintermediasi, yaitu perpindahan perantara pasar. Ya, secara tradisional adalah perantara antara produsen dan konsumen oleh yang baru hubungan langsung antar produsen dan konsumen. Untuk lebih jelasnya seperti ini, bayangkan manfaatnya disintermediasi. Ini adalah distribution channel atau place kalau dalam marketing mix ya. Biasanya dari pabrikan, manufaktur ya, perusahaan manufaktur ke distributor dulu ya. Distributor itu pedagang besar atau wholesaler ya, pedagang besar, lalu ke retailer, pedagang eceran langsung ke konsumen. Karena berlapis-lapis ya, melewati namanya saluran distribusi ini ya, ini ambil 5%, ini ambil 10%, ya selesailah, harganya jadi $48 harga per baju. Tapi kalau di intermediasi dikurangi ke wholesalernya, manufacturer langsung ke retailer dan ke konsumen, harganya berkurang $8 ya, lebih kurang $8. Tapi dari pabrikan langsung ke konsumen melalui e-commerce, maka terjadi intermediasi yang luar biasa sehingga harga sweater itu bisa kurang dari 50%, luar biasa. Inilah namanya disintermediasi untuk konsumen. Nah, konsolidasi ya, tahun 2001 sampai 2006. Penekanan didorong oleh bisnis, pendekatannya adalah perusahaan tradisional besar belajar bagaimana pakai web ya, untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Perusahaan besar tradisional memperluas kehadiran mereka melalui web ya. Pembiayaan awal menyusut ya, lebih produk-produk dan jasa-jasa yang kompleks dijual. Misalnya jasa perjalanan, jasa keuangan dijual ya. Oke. Pertumbuhan masih mencari ya. Ditargetkan pada query pengguna ya, pertanyaan-pertanyaan pengguna, multimedia, iklan dan video, penargetan pada perilaku pemasaran pesan berdasarkan jaringan iklan dan lelang ya. Lalu search web ya, bisnis search web diperluas, situs web disertakan, ada emailnya, surelnya, ada displaynya, ada kampanye mesin mencari, Google Search Engine ya, ada campaign. Banyak situs web untuk setiap produk ya. Beberapa membangun ya komunitas terbatas ya, supaya memberikan umpan balik. Nah, 2007 sampai sekarang e-commerce telah diubah menjadi pertumbuhan yang cepat ya, dari web 2.0 ya. Web 2.0 itu adalah satu set aplikasi dan teknologi yang memungkinkan konten pembuatan pengguna seperti jaringan sosial online, blog, sosial berbagi foto, video dan wiki ya. Ini misalnya Kaskus ya. Tersebar luas adopsi seluler perangkat ya, sebagai mobile platform ya, seperti ponsel cerdas, komputer tablet sudah ada pertumbuhan yang cepat ya. Perluasan e-commerce termasuk dalam barang lokal dan juga jasa lokal.
Munculnya ekonomi layanan on demand, diaktifkan oleh jutaan aplikasi ya di mobile platform dan juga cloud ya. Jadi ada juga banyak konten hiburan berkembang sebagai sumber pendapatan di e-commerce ya. Ada transformasi pemasaran sehingga bisa meningkatkan penggunaan jaringan sosial dari mulut ke mulut ya. Ada viral marketing di sana. Ada repository data dan alat analitik yang jauh lebih kuat untuk pemasaran yang benar-benar personalized ya, pribadi. Jadi dari tahun 1995 sampai 2016 itu ada perbedaannya. Invention itu pada saat penemuan itu di mana retail itu ya produk eceran tahun 95 sampai 2000. Lalu ada 2000.com crash ya. Pasar saham jatuh ya, teknologi ya, banyak yang jatuh kembali. Ya. Dari $100 jadi $6 per sahamnya. Lalu konsolidasi tahun 2000 sampai 2007 ya, di mana jasa juga berperan penting pada saat tersebut, dan 2007 itu smartphone sudah mulai ada. Pada tahun 2007 sampai sekarang nih sudah reinvention ya, penggunaan sosial mobile dan local e-commerce ya, retail service dan konten semuanya jalan ya. Oke. Lalu barang digital, barang yang bisa dikirim melalui jaring digital atau barang digital ya. Biaya produksi unit hampir seluruh biaya produk ya. Biaya pengiriman melalui internet sangatlah rendah, sudah pasti. Biaya pemasaran tetap sama, harga sangat variatif ya. Industri dengan barang digital mengalami perubahan revolusi ya, yang sangat luar biasa. Penerbit label rekaman yang tiba-tiba berubah semuanya. Nah, diskusi kelas, bootcamp, startup bootcamp, oke. Ini saya nggak bisa terjemahkan dari bahasa Indonesia, maka dari bahasa Inggris saja. Kamu kerjakan nanti ya. Mengapa sih Anda pikir para investor zaman sekarang masih tetap tertarik pada menginvestasi pada perusahaan rintisan? Apa sih manfaatnya berinvestasi pada perusahaan yang memang sudah tamatan ya dari Y Combinator Bootcamp? Y Combinator Bootcamp ini adalah suatu pelatihan ya bagi perusahaan-perusahaan yang akan rintisan ya di Amerika Serikat ya, sambilan dibiayai. Apa sih? Cari tahu tentang Y Combinator Bootcamp ya sebelum menjawab nih. Nah, apakah inkubator itu adalah solusi terbaik untuk para bisnis rintisan untuk menemukan funding, pendanaan? Kenapa ya, kenapa tidak? Jelaskan. Oke. Nah, menilai e-commerce, keberhasilan teknologi ini, e-commerce yang menakjubkan sekali. Kan dari tahun-tahun itu bisnisnya semua berhasil ya. Beberapa .com bisnis awal selamat ya sudah pasti, seperti Walmart dan juga Amazon. Penjualan online berkembang teramat pesat. Bayangkan ya, Amazon tuh harga sahamnya dari $100 tahun 2000 turun jadi $6, naik lagi jadi $600. Bisa kaya raya seperti itu ya. Ribuan perusahaan gagal dan sedikit yang bertahan mendominasi pasar ya. Ide ribuan pemasok yang bersaing dengan harga digantikan oleh pasar yang mendominasi oleh perusahaan raksasa, first mover ya. Konsumen menggunakan web sebagai sumber informasi yang kuat tentang produk yang sering mereka beli melalui salon lain seperti toko tradisional. Nah, kita nilai e-commerce-nya bahwasanya banyak visi awal tidak terpenuhi karena harganya dispersion, maksudnya berbeda-beda. Harga terkadang bisa turun ya secara online, tapi harga rendah kadang-kadang merupakan fungsi dari pengusaha menjual produk di bawah biaya mereka. Ya, beberapa kasus harga online lebih tinggi sebagai konsumen bersedia membayar premi kecil untuk kenyamanan pembelian online. Konsep satu dunia, satu pasar, satu harga itu tidak akan terjadi pada kenyataannya. Ya, karena para pengusaha menemukan cara baru untuk membedakan produk dan jasa mereka. Banyak visi awal tidak terpenuhi ya. Di pedagang telah mampu adaptasi ya dengan lingkungan internet yang kompetitif ya, melibatkan diri pada hit and run ya, harganya hit and run, mengubah harga setiap hari atau jam ya, menggunakan harga flash atau penjualan kilat, sehingga pesaing tidak pernah tahu apa yang mereka lakukan ya. Juga pelanggan nggak tahu juga ya, harganya kok murah banget kali ini ya, Rp1 aja ya. Dengan membuat harga mereka sulit ditemukan dan menyebarkan kebingungan di antara konsumen dan juga pesaing. Lalu merek sudah pasti sangat penting ya dalam e-commerce juga. Konsumen mempercayai beberapa perusahaan daripada yang lain ya, karena mereka mempercayai perusahaan yang memberikan kualitas yang tertinggi tepat waktu ya, dan mereka bersedia membayar. Model persaingan sempurna dari efisiensi pasar yang ekstrim belum dapat terlewati. Lalu e-commerce telah menciptakan peluang bagi perantara untuk konten-konten yang keseluruhan konten produk layanan
dengan memperkenalkan mereka melalui namanya adalah perantara baru ya, e-commerce namanya. Jadi keunggulan penggerak pertama, first movers, tampaknya telah berhasil di antara sekelompok kecil perusahaan meskipun beberapa perusahaannya sangat terkenal ya. Google, Facebook, Amazon termasuk first movers ya. Keuntungan pengikut yang cepat ya, pengikut yang cepat ya, mereka terlambat mulai e-commerce tapi mereka mengikut dengan cepat. Perusahaan-perusahaan pelengkap ya, tepat dari aspek keuangan, pemasaran, hukum, produksi ya. Ini dibutuhkan untuk mengembangkan pasar yang matang ya, dan ini terbukti benar untuk e-commerce sudah pasti. Kejutan lainnya di biaya awal sudah pasti tidak lebih rendah daripada fisik tradisional dalam beberapa kasus ya, terutama Anda ingin bangunnya besar. Dampak dari mobile platform ya, penggunaan perangkat seluler, pemahaman pribadi dari Google lah yang memahami personalization ini ya, oke. Orang-orang membuka fitur apa aja, dan juga ada iklannya melalui Google Search Engine. Munculnya sesuai permintaan perdagangan elektronik ya, memungkinkan orang memakai perangkat seluler ya untuk memesan semuanya, baik taksi, bahan makanan hingga layanan laundry. Nah, memahami e-commerce. E-commerce itu ada teknologi, bisnis, dan masyarakat ya. Teknologi itu pengembangan penguasaan komputasi, digitalisasi, dan juga teknologi komunikasi. Bisnis itu teknologi baru menghadirkan bisnis dengan cara-cara baru ya, model bisnis yang baru untuk mengatur produksi dan transaksi bisnis. Untuk masyarakat itu berkaitan dengan kekayaan intelektual, privasi individu, dan juga kesejahteraan, kebijakan kesejahteraan publik ya. Nah, tren-tren utama di e-commerce dari bisnis itu meliputi ya, semua bentuk e-commerce menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat ya, minimum 2 digit ya biasanya. Tren teknologi itu, apalagi di masa pandemi itu, e-commerce merupakan pilihan yang sangat tepat sekali. Ya, orang-orang tidak keluar rumah dan juga menjaga 5M tersebut ya. Lalu tren teknologi ya, teknologi meliputi platform seluler ya, mewujudkan e-commerce yang seluler juga. Tren sosial itu meningkatkan interaksi dan juga berbagi sosial online. Itulah tren utama dari e-commerce ya. Gambar berikut ini menunjukkan bahwasanya internet dan juga evolusi komputasi perusahaan ya. Dari awalnya itu tahun-tahun yang jadul ya, 50-an, itu adalah mainframe computers. Lalu menjadi dari aplikasi bisnisnya adalah transaksi otomasi, pembayaran gaji, piutang, lalu menjadi mini komputer. 1970 sampai 1980 ya. Lalu ini berkembang dalam hal design, human resources, marketing, business function automation. Berkembang menjadi PC, personal computers tahun 1980. Di sini sudah otomatis desktop ya, ada Word, ada spreadsheet, ada database. Lalu tahun 80 sampai sekarang ini ada LAN, Local Area Network ya, jaringan lokal. Dan tahun 1990 ada komputer untuk perusahaan ya, khusus perusahaan ya. Ini supaya enterprise wide automations ya, human resource planning dan sebagainya. Tahun 95 sampai sekarang ini internet dan web mobile platform ya, cloud computing. Sudah otomasi sistem industri, lalu ada supply chain management, customer relation management, channel management system, dan juga web and cloud service ya. Baik, diskusi kelas lagi, Facebook dan era privasi ya. Mengapa situs jaring sosial tertarik untuk mengumpulkan informasi pengguna? Instagram itu bahkan mengumpulkan informasi dana-dana yang Anda pakai setiap bulan ya. Jenis pelanggaran privasi apa yang dijelaskan dalam kasus ini ya? Manakah yang paling melanggar privasi dan mengapa? Cari tahu. Apakah e-commerce berbeda dari pasar tradisional dalam hal privasi? Bukankah pedagang selalu ingin mengetahui pelanggannya? Bagaimana Anda melindungi privasi Anda di web? Yes, oke. Baik, disiplin ilmu terkait ini adalah teknis dan juga perilaku ya. Kalau yang teknis itu ilmu komputer, manajemen, sistem informasi. Kalau perilaku itu termasuk pemasaran, manajemen, keuangan, dan sosiologi. Baik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa. Salam e-commerce dengan Dr. Hendra. Yes.